Swastiastu. Anak-anakku sekalian, apa kabarnya? Semoga selalu dalam keadaan sehat. Sebelum memulai pembelajaran kita pada hari ini, mari kita berdoa bersama-sama. Om Narayana, Om Saraswati Jaya. Anak-anakku sekalian, berdoa merupakan wujud rasa syukur kita kepada Ide Sang Yang Widi Wasi. Dengan kita berdoa, bahwasanya kita sudah memupuk jiwa religiusitas dan jiwa spiritualitas dalam diri kita. Oleh karena itu, anak-anakku sekalian, setiap kegiatan, setiap aktivitas kalian, mari kita awali dengan melakukan doa. Anak-anakku sekalian, Bapak akan melakukan pengabsenan. Jadi silakan anak-anak isi link yang sudah Bapak kirimkan ke grup WA. Silakan isi dengan penuh kejujuran, penuh dengan tanggung jawab, penuh dengan integritas. Karena pengabsenan merupakan salah satu cara untuk memupuk rasa tanggung jawab dan kejujuran kalian. Anak-anakku sekalian, adapun materi yang akan kita pelajari dalam pembelajaran kali ini adalah tentang yoga asanas dalam susastra Hindu. Oleh karena itu, silahkan dengarkan dengan seksama, perhatikan dengan seksama tayangan slideshow berikut. Anak-anak sekalian yang berbahagia, selamat datang di media pembelajaran pendidikan agama Hindu dan Budi Pekerti kelas 11. Nah, pada kesempatan ini kita akan belajar tentang yoga asanas dalam susastra Hindu. Anak-anakku sekalian yang berbahagia, antara kompetensi inti, kompetensi dasar, dan indikator merupakan suatu hal yang saling berkaitan erat, yang pada intinya itu akan bermuara kepada indikator atau tujuan pembelajaran. Adapun indikator atau tujuan pembelajaran yang akan kita bahas pada pertemuan kali ini adalah yang pertama, yaitu mengetahui pengertian yoga asanas. Kemudian yang kedua, mengetahui sejarah yoga dalam ajaran Hindu. Ini merupakan tujuan pembelajaran yang harus kita capai. Oleh karena itu, anak-anak harus mendengarkan dengan seksama apa yang akan Bapak jelaskan. Nah, tujuan pembelajaran yang pertama yang akan kita bahas adalah pengertian yoga. Kata yoga tentunya bagi anak-anak sekalian merupakan sebuah kata yang tidak asing. Karena di zaman sekarang ini banyak sekali para tokoh-tokoh atau para public figure yang menggemari yoga. Oleh karena itu, kita juga harus memahami apa itu pengertian yoga.
Yoga berasal dari bahasa Sanskerta, yaitu akar kata yuj, yang artinya menghubungkan atau menyatukan. Nah, jadi ada dua kata yang harus kita pahami, yaitu menghubungkan atau menyatukan. Nah, kalau kita berbicara menghubungkan atau menyatukan, pasti ada dua hal, yaitu apa yang akan dihubungkan, nah yang kedua dihubungkan dengan siapa. Nah, oleh karena itu yoga adalah menghubungkan atau penyatuan spirit individu dengan spirit universal melalui keheningan pikiran. Jadi, yang dimaksud dengan spirit individu adalah yaitu sang roh, jiwatman, atau atman. Nah, kemudian yang dimaksud dengan spirit universal adalah ide Sang Yang Widiwasa, Tuhan Yang Maha Esa, atau Brahman. Itulah yang ingin kita hubungkan dan ingin kita satukan dengan jalan yoga. Nah, Bapak harap anak-anak sudah paham akan hal ini. Kemudian selanjutnya ada beberapa pengertian tentang yoga menurut buku Yoga Sutra karangan Maharsi Patanjali. Nah, yang pertama, yoga adalah ilmu yang mengajarkan tentang pengendalian pikiran dan badan untuk mencapai tujuan terakhir yang disebut dengan samadhi. Kemudian, yang kedua, yoga adalah pengendalian gelombang-gelombang pikiran dalam alam pikiran untuk dapat berhubungan dengan Sang Yang Widiwasa. Nah, perlu anak pahami juga, gelombang-gelombang pikiran itu dapat dikendalikan. Nah, dalam istilah Yoga Sutra Patanjali ada sebut Yoga Citta Vritti Nirodha. Dengan kita melaksanakan yoga, kita akan bisa mengendalikan gelombang-gelombang pikiran, gerakan-gerakan pikiran. Kemudian yang ketiga, yoga dapat diartikan sebagai proses penyatuan diri dengan Sang Yang Widiwasa secara terus-menerus. Nah, jika kita lihat ketiga pengertian dari yoga, tentunya yang utama adalah berbicara tentang penyatuan, pengendalian gelombang-gelombang pikiran, dan pengendalian pikiran dan badan. Jadi, yoga mengajarkan juga tentang pengendalian diri, pengendalian gelombang-gelombang pikiran untuk mencapai suatu proses penyatuan diri dengan Sang Yang Widiwasa. Nah, kemudian berikutnya kita akan membahas tentang sejarah yoga. Tentunya sebelum kita mempelajari yoga lebih jauh, mempelajari yoga lebih dalam, tentunya kita harus tahu tentang asal-usul yoga atau sejarah yoga. Ajaran yoga itu sendiri merupakan karya Maharsi Patanjali yang berbentuk sutra. Jadi sutra itu artinya adalah kalimat pendek dan padat, tetapi mempunyai arti yang sangat luas. Nah, yoga telah diketahui
sebagai salah satu alternatif pengobatan melalui pernapasan. Jadi yoga itu juga sebagai media pengobatan, yaitu melalui pernapasan atau pranayama. Nah, anak-anak sekalian yang berbahagia, awal mula munculnya yoga itu diprakarsai oleh Maharshi Patanjali, yang kemudian pada akhirnya diikuti banyak kalangan umat Hindu. Bahkan pada era sekarang ini, yoga banyak sekali digandrungi oleh saudara-saudara kita yang non-Hindu. Maka dari itu, kita sebagai umat Hindu patut berbangga hati. Kenapa kita patut berbangga hati? Karena yoga adalah bersumber dari Hindu, dan yoga semakin dikenal, semakin digandrungi bahkan oleh umat non-Hindu sendiri. Makanya kita sebagai umat Hindu patut berbangga hati. Bagaimana cara berbangga hatinya? Kita sebagai umat Hindu harus juga mempelajari yoga, mempraktikkan yoga, agar kita ke depannya tidak kalah dengan saudara-saudara kita yang non-Hindu. Jangan sampai terjadi saudara kita non-Hindu sudah fasih dengan yoga, sementara kita yang notabene sebagai umat Hindu, sebagai penganut Hindu yang merupakan asal muasal dari yoga itu sendiri, tidak memahami yoga. Nah, itu yang harus anak-anak sekalian pahami. Nah, kemudian Maharshi Patanjali yang seperti Bapak jelaskan tadi juga mengartikan, yaitu yoga itu sama dengan cita warti niroda, yaitu bermakna penghentian gerakan-gerakan pikiran. Nah, demikian tadi pemaparan materi telah Bapak sampaikan dengan penuh panjang lebar. Harapan Bapak adalah apa yang Bapak sampaikan tadi, anak-anak bisa memahaminya, anak-anak bisa menerapkannya dalam kehidupan kalian sehari-hari. Nah, anak-anakku sekalian, sebagai bahan evaluasi kegiatan pembelajaran kita pada hari ini, Bapak sudah mengirimkan soal dalam bentuk link ke grup WA. Silakan anak-anak isi soal tersebut, kemudian jawabannya kirim pula ke grup WA tersebut. Nah, anak-anakku sekalian, sampai di sini pertemuan kita pada kegiatan pembelajaran hari ini. Mari kita akhiri dengan Paramo Shanti. Om Shanti Shanti Shanti.